menggunakan notebook LM buatan Google supaya riset bisa lebih cepat. Kita masuk ke web browsernya. Kita masukkan alamatnya adalah notebook.lm.google seperti ini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke page-nya. Kita klik, terus kita buat baru. Di sini teman-teman bisa memilih sumbernya, mau dari drive atau web. Kita ambil dari web saja. Bahkan teman-teman bisa mengupload file berupa yang PDF atau beberapa teks lainnya seperti docx, bahkan gambar, dokumen, bahkan audio lagi, dan lebih banyak lagi. Ini format-format yang didukung. Kita ke deep research, kita mau riset tentang HHBK atau hasil hutan bukan kayu. Carikan referensi tahun 2026, kita cari yang terbaru, minimal 3 referensi, maksimal 5. Atau kita buat promptingnya yang lebih pro lagi kalau teman-teman ada masukan. Kita tunggu sebentar. Dapat sumbernya, kita cek peta perkiraannya seperti apa. Oke, sudah diimport semuanya. Kita cek pemikirannya tata kelola dan hilirisasi HBK Indonesia 2026. Di sini ada apa aja nih? Penyelarasan strategi makro, kita cek. Ada hutan sebagai infrastruktur ketahanan nasional, paradigma ekopopulisme, visi Indonesia 2026, dan ekonomi hijau, IBSAP 2026, strategi keanekaragaman hayati. Yang lain.
ada kajian hilirisasi dan perizinan, ada tahapan OSS, di sini banyak sekali pilihannya. Kita ke visi Indonesia 2026 dan ekonomi hijau saja. Setelah kita klik, maka akan ada yang keluar seperti ini. Cukup menarik. Sekarang kita buat ringkasan videonya mengenai Indonesia. Kita pakai yang anime aja untuk mempermudah menjelaskannya. Kita pilih rangkuman. Hal yang mau dijelaskan adalah fokus kepada pertumbuhan ekonomi hijau tahun 2045. Kita juga buatkan laporannya. Kita pilih untuk buat sendiri saja. Defaultnya adalah Indonesia. Buat laporan mengenai visi Indonesia 2024-2045 menuju ekonomi hijau. Laporannya juga sedang dalam proses, pembuatan video dalam proses, ringkasan audio ini salah satu yang bagus. Kita bikin podcastnya sekalian. Setelah itu presentasinya. Presentasi kita gunakan untuk slide present. Ulas mengenai ekonomi hijau dan visi Indonesia tahun 2045. Kita buatkan presentasi sekalian, infografis. Nah, kalau teman-teman mau ada yang editnya, klik yang ini ya. Buatkan tabel peraturan serta perundang-undangan yang membahas mengenai ekonomi hijau dan HHBK tahun 2045. Gak usah dikasih tahun aja dah.
sesuaikan kuis, kita pilih yang sedikit aja dan mudah. Buat kuis mengenai HBK Visi Indonesia ekonomi hijau. Udah, yang mudah aja. Ada yang sudah selesai, kita cek laporannya bagaimana, apakah sudah sesuai. Cukup menarik, tapi masih ada beberapa kelemahan, terutama untuk pembuatan tabelnya masih perlu editing untuk penyempurnaan. Peraturan dan landasan kita cek. Ini dasarnya nih, Peraturan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tahun 2026 nomor 8 tentang rencana kehutanan tingkat nasional. Infografisnya sudah cukup menarik. Ya, cukup menarik. Di sini dinyatakan sebagai 90% nilai ekonomi ekosistem hutan HBK mendominasi nilai total, sementara kayu hanya 10%. Pedomannya sudah jelas, nomor 8 tahun 2026 seperti yang dilihat tadi. Perizinan OSS-nya ya cukup menarik untuk infografisnya, laporan strategi, kuisnya kita cek. Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik, manakah yang diklasifikasi sebagai hasil hutan bukan kayu? Seluruh kayu bulat yang diproduksi dari penebangan pohon utama di kawasan hutan. Oh, sampai D. Oh, sampai D dia. Apa target utama visi misi? Oh, kita main cepat aja dah. Dalam sistem perizinan terbaru 2026, paradigma ekonomi popularisme, berdasarkan kajian ekonomi ekosistem, kebalik dia.
pemerintah menerapkan prioritas kebijakan nasional berupa pemanfaatan nasional cukup menarik untuk pembuatan kuisnya. Kita cek untuk presentasinya. Ekonomi hijau dan visi Indonesia 2045, hutan sebagai infrastruktur strategi nasional. Kita play by notebook LM yang bisa kita edit nantinya. Krisis multidimensional global di sini dinyatakan dengan fakta yang ada, yaitu 266 juta jiwa menghadapi kerawanan pangan akut, 123,95 juta hektar kawasan hutan di Indonesia sebagai aset defensif sekaligus proaktif untuk menjembatani krisis menuju visi kemandirian bangsa Astacitra. PDB per kapitanya mencapai lebih dari $12,500 dengan target net zero emission, ekonomi hijau berkeadilan. Paradigma lamanya adalah kayu single user. Di sini ada multi usaha kehutanan MUK, sirkulator ekonomi, yaitu ekonomi yang berkelanjutan. Aturan 90/10 ekonomi kehutanan, 10%-nya adalah kayu, 90% nilai ekonomi tersembunyi,
yaitu hasil hutan bukan kayu atau HHBK kita menyebutnya. Ketahanan pangan, ada kesehatan nasional, bioenergi, bioprospektif, aset genetik, strategi tata ruang, ya masih ada sedikit pembenahan seperti salah-salah kata yang seperti beberapa slide tadi. Tapi ini juga sudah cukup bagus dengan penutup hutan lestari ekonomi berdedikasi. Kita revisi untuk yang direvisi mana tadi ini. Atau teman-teman mau merevisi yang lain, carikan tambahan fakta ya. Tahun 2026. Ini dari judul sudah cukup menarik ini. Kita cek yang hasil revisiannya tadi terlebih dahulu. Untuk tambahan faktanya bagaimana ini? Ada tambahan 2/3 populasi dunia menghadapi kekurangan air. Atau bisa kita oprek-oprek aja nanti gimana yang sesuai. Sekarang kita cek yang ini untuk podcastnya. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini misi kita agak berbeda nih. Di atas meja saya sekarang ada tumpukan dokumen yang kalau dilihat sekilas, ya sepertinya nggak saling berhubungan sama sekali. Kelihatannya acak ya? Benar. Ada cetak biru tata ruang nasional dari Kementerian Kehutanan, terus ada laporan transaksi komoditas dari Papua Barat, ada juga jurnal sosiologi tentang perilaku petani di pedalaman Kalimantan Tengah, dan sebuah draft strategi industri dari Kamar Dagang. Lumayan, hostnya ada 2. Sekarang kita cek yang videonya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pernah kebayang nggak gimana jadinya Indonesia di tahun 2045 nanti? Di pembahasan kali ini, kita bakal bedah sebuah visi masa depan ekonomi Indonesia yang jujur aja benar-benar ambisius. Targetnya, kita mau jadi salah satu raksasa ekonomi dunia, tapi lewat jalur pertumbuhan ekonomi hijau. Jadi kita mau transformasi gila-gilaan, jadi negara yang kaya raya tanpa harus ngorbanin alam. Kedengarannya mustahil? Yuk kita buktikan. Pertanyaan terbesarnya sekarang, bisakah kita jadi negara kaya tanpa perlu nebang pohon? Gini, pertanyaan ini tuh kayak mendobrak semua aturan main lama yang kita tahu soal ekonomi dan kehutanan. Dulu kan mikirnya kalau mau bangun jalan, pabrik, atau naikin kesejahteraan, ya hutan harus ngalah, pohon harus ditebang habis-habisan. Tapi coba kita putar logikanya sebentar. Gimana kalau pohon-pohon yang dibiarkan hidup dan berdiri tegak itu justru bisa ngasih kita kekayaan yang jauh lebih besar? Coba perhatikan angka ini, 62,9%. Itu lebih dari separuh luas daratan Indonesia loh, dan semuanya tertutup hutan. Ini bukan cuma soal area.
sudah cukup lumayan. Sekarang kalau kita mau bagikan lewatnya sini, tambah orang ke grup atau kita saling linknya, aksesnya kita publish saja, kita simpan, saling link, kita simpan. Bagi teman-teman yang mau mengakses bisa cek linknya.